Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya daurah pokok-pokok keimanan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyura li Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang rukun iman ya, di awal-awal pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh beliau. Naam, fadhal Hasan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الشيخ الحافظ بن أحمد الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلم السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة سؤال على كم نوع الدلالة الأسماء الحسنى. Kemudian beliau bertanya tentang ada berapa dalalah pemahaman terhadap Asmaul Husna ya secara pendalilan. Ya, ini sudah masuk kepada kaidah-kaidah memahami Asmaul Husna ya. Beberapa kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah atau dalil-dalil yang lafaznya datang dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Ada beberapa dalalah ya, ada beberapa cara memahami lafaz dalam dalil-dalil tersebut. Beliau menyebutkan ada tiga. Yang pertama, dalalatuha ala zati mutabaqah, disebut dalalah mutabaqah. Artinya pemahaman lafaz secara utuh yang menunjukkan zat Allah secara utuh. Ya, artinya ketika Allah menyebutkan namanya misalkan Ar-Rahman, ya, ini secara mutabaqah menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Ar-Rahman tersebut adalah milik Allah, milik yaitu secara utuh itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam nama tersebut terdapat sifat Allah. Ini namanya dalalah mutabaqah. Jadi memahami dalil atau memahami lafaz secara maknanya secara utuh. Kemudian wa dalalatuha ala sifatil mushtaqqatu minha tadammunan. Disebut dengan dalalah tadammun. Artinya ketika Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman, maka di dalam nama Ar-Rahman itu ada sifat yang menunjukkan sifat rahmat. Karena Rahman itu adalah mustaq atau diambil dari turunan lafaz atau kata rahmah, ya, masdarnya rahmah dalam bahasa Arab yang berarti kasih sayang. Kemudian wa dalalatuha ala sifat allati mastaqqah minha iltizaman. Kemudian dari nama Ar-Rahman ini bisa dipahami secara iltizam, pemahaman di luar dari makna apa, di luar dari konteks lafaz tersebut ya. Karena Allah Maha Penyayang, kalau secara mutabaqah tadi, ini kita memahami bahwa ini adalah zat Allah yang maha, namanya Ar-Rahman yang kita panggil-panggil ya Rahman, misalkan irhamni. Dan di dalamnya ada sifat Rahman, Allah Maha Penyayang. Nah, tetapi secara iltizam atau konsekuensi dari Allah Maha Penyayang berarti Allah Maha Memberi. Berarti Allah Maha Menolong. Berarti Allah Maha Dekat. Berarti Allah Maha Mengabulkan doa. Maka makna-makna dekat, penolong, memberi, mengabulkan doa ini di luar konteks dari kalimat rahmat. Tetapi makna-makna ini adalah konsekuensi masuk dari makna Ar-Rahman tersebut.
Berarti Allah maha luas ilmunya, misalkan Allah maha kaya, ya. Karena Allah maha penyayang, Allah maha kaya misalkan, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti ini kaidah dalam memahami lafaz-lafaz di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى ما مثال ذلك. Beliau menyebutkan contohnya, sudah kita sebutkan tadi contohnya adalah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara zat, Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah nama milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara pemahaman sebagian dari makna yang terkandung dari rahmat itu adalah sifat penyayang bagi Allah, ya. Kemudian adapun secara iltizam itu tadi, dia adalah makna yang keluar dari dari apa konteks secara utuh, tapi dia masih berkaitan dengan nama tersebut, ya, masih berkaitan dengan sifat penyayang tersebut. Seperti apa? Seperti sifat hidup, ya. Nggak mungkin kan yang maha menyayangi dia nggak hidup, karena yang mati kita ketahui nggak bisa lagi menyayangi kita, ya. Dan nggak mungkin dia nggak punya kemampuan, dan nggak mungkin juga dia nggak punya tadi dekat gitu, karena kalau sayang konsekuensinya dia maha hidup, dia maha berkuasa, dia maha dekat. Nah, maha hidup, maha berkuasa, maha dekat ini dipahami secara iltizam atau konsekuensi dari Allah maha penyayang, maka Allah maha dekat, maka Allah maha memberi misalkan, ya. Nah, ini adalah apa pendekatan pemahaman dari lafaz atau nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Naam. Jadi ini lebih kepada kaidah. Fadal. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن. Kemudian beliau ingin memberitahukan lagi tentang kaidah-kaidah penting dalam memahami Asmaul Husna. Ya, di antaranya ketika kita memahami Asmaul Husna, ternyata nama-nama Allah itu ada makna-makna yang menunjukkan kekhususannya secara kandungan dari nama tersebut, ya. Jadi nama Allah itu di dalamnya terkandung banyak makna, ya. Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin namanya hanya sekedar nama, tidak mungkin hanya sekedar sebutan gitu, isim alam biasa, ya, nggak mungkin. Kita saja nama saja ada maknanya, ya. Ketika ada tulisan misalkan menuju Riyadh kalau di sini atau menuju Mekah, itu suatu sign, suatu tanda yang menunjukkan makna ini jalan menuju ke sana. Kita pun ada sebutannya. Nah, tetapi makhluk tentu penuh dengan kekurangan. Terkadang nama kita nggak sesuai dengan sifat kita. Namanya misalkan Muhsin, baik, ternyata misalkan orang yang nggak baik. Namanya Muhammad, ternyata orang yang nggak terpuji, ya, dan seterusnya. Maka adapun nama Allah, Allah Maha Sempurna. Maka Asmaul Husna itu dilihat dari kandungan makna yang terdapat di dalam nama tersebut, ada beberapa ada beberapa makna. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya beliau mengatakan ala arbaati aqsam. Ada empat bagian. Yang pertama al-ismul alam al-mutadammin li jami'i ma'anil asma'il husna. Ada nama Allah yang lafaz tersebut di dalamnya terkandung semua makna Asmaul Husna. Dan lafaz itu adalah lafzul jalalah, Allah. Ya. Karena itu kata beliau, walihada ta'til asma'u jami'uha sifatun lahu kaqaulihi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Maka kita lihat di dalam Al-Quran, semua Asmaul Husna kembali kepada pusatnya, kepada penyebutan utamanya, pemilik nama tersebut dialah Allah, lafzul jalalah. Allah berfirman, Huwallah, dialah Allah. Al-Khaliqul, Allah sebutin nama-namanya. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Dia yang maha pencipta, maha mengadakan sesuatu, yang maha membentuk rupa dan seterusnya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma yatadamman sifatun zatillahi azza wa jalla kasmi ta'ala sami al-mutadamminu sam'uhu al-wasi'u jami'ul aswad. Ada nama-nama
yang nama-nama tersebut di dalamnya terkandung sifat dzatiyah bagi Allah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu dan Allah pasti selalu disifati sifat tersebut. Seperti nama Allah As-Sami yang maha mendengar. Maka di dalam nama Allah As-Sami terkandung sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah senantiasa mendengar. Dan Allah mendengar semua suara, Allah mendengar semua pembicaraan, Allah mengerti semua bahasa, bahkan makhluk-makhluk yang menurut kita nggak bisa berbicara, Allah mengetahui bahasa mereka ya. Karena Allah penciptanya. Dan selain Allah mendengar, tentu di antara maknanya As-Sami adalah Allah maha mengabulkan doa-doa dari yang apa yang Allah dengar ya. Makanya jangan berhenti kita untuk berdoa, berzikir. Karena Allah maha mendengar doa-doa dan zikir-zikir kita. Kemudian yang ketiga, ma yatadammanu sifatun fi'lillahi. Ada nama yang di dalamnya terkandung sifat perbuatan Allah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya jika Allah berkehendak melakukan perbuatan ini, Allah akan lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak lakukan. Ya. Seperti apa? Seperti nama Allah Al-Khaliq yang maha mencipta. Ketika Allah berkehendak mencipta, Allah mencipta. Allah mencipta langit, bumi. Kemudian ketika Allah berkehendak menciptakan makhluk, Allah menciptakan makhluknya. Ya. Dan ini terus Allah ciptakan. Setiap hari, setiap waktu bahkan ya. Terus setiap hari ya terus ciptaan Allah itu Allah ciptakan. Ya, setiap hari Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Ada bayi yang lahir, ada telur-telur, hewan-hewan yang bertelur, ya. Ayam setiap hari bertelur. Ada hewan yang peternakan hewan ternak yang melahirkan juga ikan-ikan yang bertelur. Itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada daun yang bersemi, ada bunga yang bersemi, ada buah-buah yang mulai ranum ya atau yang mulai berbuah. Itu semua adalah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ciptakan. Nah, ini adalah yang ketiga. Jadi nama yang terkandung di dalamnya sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma yatadammanu tanzihuhu ta'ala wa taqaddasahu an jami'in naqaisi kal qudusi wassalam. Kal qudusi salami. Ada nama yang nama tersebut di dalamnya terkandung sifat yang maha suci sehingga mensucikan Allah dari semua keburukan, dari semua kekurangan. Ya. Yang ini terkandung di dalam nama Allah seperti Al-Qudus, As-Salam, As-Subuh juga ada ya, Subuh. Yaitu Allah yang maha suci. Di mana makna dari nama Allah Al-Qudus, As-Salam dan juga As-Subuh itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah di mana Allah maha suci dari semua kekurangan, dari segala aib dan dari segala sifat-sifat yang lemah ya. Nah, Syekh Abdul Razak hafizallahu taala ketika beliau menjelaskan ini beliau menambahkan ada satu lagi yang tidak disebutkan Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala dalam kitab beliau, yaitu nama-nama Allah yang di dalamnya mengandung sifat yang maha agung yang menunjukkan semua Asmaul Husna itu memiliki keagungan. Ya. Jadi ada nama Allah yang nama tersebut hanya memiliki makna satu sifat atau dua sifat saja. Seperti tadi, terkandung sifat zatiyah saja, ada terkandung sifat fi'liyah saja. Tetapi ada Asmaul Husna yang maknanya mengandung keagungan semua Asmaul Husna. Seperti apa? Seperti nama Allah Al-Hamid. Seperti nama Allah Al-Majid. Ya, Hamidum Majid. Artinya Allah Maha Agung. Al-Majid. Al-Azim. Yang menunjukkan maknanya memiliki keagungan tidak hanya pada nama tersebut, tapi menunjukkan keagungan di semua Asmaul Husna. Makanya setiap nama Allah, apa saja yang kau sebut dari nama Allah, itu memiliki keagungan. Allah mencintai nama-namanya, dan Allah memerintahkan kita menyebut-nyebut namanya saat kita berdoa. Kita bertawasul, artinya menyebut nama Allah saat kita meminta kepada Allah yang Maha Agung. Dan ini perintah dari Allah. Sehingga nama apa saja yang kita sebut, maka di dalam nama tersebut memiliki keagungan. Dan ketika kita menyebut-nyebut nama Allah, khususnya nama-nama yang Nabi SAW kabarkan dalam hadis-hadisnya ya, apabila kita sebut, idza du'iya bihi ajaba, engkau akan dikabulkan doanya, wa idza su'ila bihi a'tiya. Kalau kamu minta akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Naam.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ Naam, selanjutnya beliau menyebutkan tentang ini masih kaidah Asmaul Husna, yaitu ada nama-nama yang maknanya menyendiri tadi As-Sami maknanya Maha mendengar. Tetapi ada nama-nama Allah yang maknanya mengandung banyak makna. Di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum, di antaranya Al-Ahad As-Samad, ya. Sehingga nama-nama ini adalah nama-nama yang maha agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ya beliau menyebutkan di sini nama-nama yang tidak boleh kita sebutkan hanya satu nama saja. Karena nama ini harus berbarengan dengan lawannya. Seperti al-awwalu wal-akhiru. Al-awwalu wal-akhiru. Sehingga nggak bisa kita hanya menyebutkan al-awwal saja atau al-akhir saja atau al-zahiru wal-batin. Ya, dua-duanya harus disebutkan. Atau ad-dar wan nafi'u, al-khafidu war rafi'u, al-mu'ti wal mani'u. Ya Allah, Pak Allah malamani ya lima ataita wala mu'ti lima mana'ta. Jadi nggak bisa kita hanya mengatakan al-mani misalkan yang maha mencegah, nggak boleh. Karena kesempurnaan dari makna nama ini harus disebutkan lawannya al-mu'ti. Naam, dia yang maha memberi tapi dia juga bisa maha menahan ya. Dia yang maha al-khafid yang bisa merendahkan, tapi dia juga ar-rafi yang bisa meninggikan. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية فعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ Nah, beliau sudah sebutkan di antara cara memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, di antara kaidah penting bahwa sifat Allah ada sifat zatiyah, ada fi'liyah. Sifat zatiyah sudah kita sebutkan bahwa Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat zatiyah, beliau bertanya, ma mithalu sifati dzat minal kitab? Apa contoh sifat zat bagi Allah di dalam Al-Quran? Banyak di dalam Al-Quran seperti Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Al-Maidah ayat 64. Bahkan kedua tangan Allah bentang luas dia berinfak terhadap apa yang dia kehendaki. Bagaimana dia kehendaki. Ya. Allah menyebutkan kedua tangannya. Ini sifat zat bagi Allah. Kemudian Allah berfirman, kulla syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Allah menyebutkan sifat wajah bagi dirinya subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walitusna'a ala aini. Walitusna'a ala aini. Agar engkau berbuat dengan penglihatanku. Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki kedua penglihatan. Memiliki kedua penglihatan. Kemudian innani ma'akum ma'asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua yaitu Musa dan Harun, asma'u aku mendengar kalian, wa ara dan aku melihat kalian. Ya, dan ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan sifat zat ya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman dengan sifat ini karena Allah yang mengabarkannya dengan tanpa menolaknya, dengan tanpa menyamai dengan makhluk dan tidak juga merubah-rubah maknanya ya, tahrif dan juga tidak mentakwil dengan takwil yang batil. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال صفة الذات من السنة؟ di dalam hadis juga banyak Nabi mengajarkan para sahabat tentang Allah. Karena tidak mungkin perkara yang penting ini tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, ketika Nabi menyebutkan tentang pandangan Allah, penglihatan Allah, Nabi mengatakan hijabuhun nur. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tetapi Allah dihijab dengan cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah buka hijabnya ini cahayanya la ahraqatis subuhati wajahahu. Maka akan bakar hangus semua yang Allah lihat. Mantaha ilaihi basaru min khalqi, dari semua makhluk yang Allah lihat. Ya, makanya Allah tutupi pandangannya dengan cahayanya. Ya, ini merupakan sifat zat yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Betapa maha kuasanya, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya ketika Nabi Musa mengatakan Robbi arini anzur ilaika.
Ya Allah, aku ingin melihat engkau. Allah berfirman, lantarani, wahai Musa, engkau nggak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu coba lihat gunung itu, kalau dia masih tetap semula seperti itu, maka engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah hendak hendak menampakkan ya eh, Rabb menampakkan terhadap gunung tersebut, ternyata gunung itu hancur, hancur berantakan. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun langsung pingsan, hampir mati. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, ya Allah hidup, Allah sadarkan lagi. Nabi Musa pun berkata, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku bertobat ya Allah. Ya, aku sudah beriman. Aku nggak mau lagi macam-macam ingin memaksa, misalkan ingin melihat wajahmu, karena nggak akan mampu. Ya, manusia melihat Allah di dunia. Tapi nanti Allah akan bikin mampu ketika kita di surga. Itu pun tidak semua. Karena la tudrikul absor. Pandangan makhluk tidak akan bisa meliputi zat Allah yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha besar. Tetapi Allah akan memperlihatkan wajahnya di surga nanti. Itu kita akan melihat wajah Allah sebagaimana kata Nabi, kita melihat rembulan, artinya terang jelas, tidak ada yang menutup-nutupi lagi ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال صفة الأفعال من الكتاب؟ Sekarang beliau bertanya tentang apa contoh sifat fi'liyah bagi Allah di dalam Al-Quran. Dan banyak juga. Di antaranya Allah berfirman, Summastawa ila sama' fasawahunna apa? Summastawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim ya. Kemudian Allah beristiwa di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsnya. Ini adalah sifat kehendak bagi Allah. Nah, kita imani Allah beristiwa. Tapi kita tidak tahu kaifiahnya dan kita tidak menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk, tentunya tidak boleh menyamakan karena ini tamsil tashbih. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Tapi Allah menyebutkan dia Maha mendengar, Maha melihat. Makhluk juga melihat, mendengar. Tetapi penglihatan dan pendengaran makhluk tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa, mungkin makhluk juga raja-raja itu beristiwa di singgasananya, tetapi tentu istiwanya Allah tidak sama dengan istiwa makhluk, dan Allah beristiwa sesuai kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan sifatnya. Jika tidak Allah berkehendak, tidak Allah lakukan. Kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Di antaranya Allah berfirman, hal yang zuruna ila an ya'tiyahumullah, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan kedatangan Allah. Sifat ityan, mendatangi. Ya, Allah menyebutkan Allah akan mendatangi mereka. Allah akan mendatangi mereka pada hari kiamat. Nah, ini sifat kehendak bagi Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan datang. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak datang. Itu maksudnya ya. Jadi sifat ini, sifat dan datangnya Allah tentu tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah mengabarkan ini, maka kita imani. Dan banyak sekali sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah di dalam Al-Quran sebagaimana Allah kabarkan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال صفة الأفعال من السنة؟ Sifat fi'liyah di dalam sunnah, contohnya lah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang turunnya Allah di sepertiga malam. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia hingga sepertiga malam akhir. Nabi SAW mengabarkan Allah turun. Maka kita imani, jika Allah berkehendak, Allah turun. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak turun. Karena ini berkaitan dengan fi'liyah, perbuatan Allah. Berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Maka kita beriman. Ya. Dan sifat nuzul, makna nuzul maklum. Kita ketahui maknanya. Tetapi kaifiahnya majhul. Kita nggak tahu. Dan kita tidak ditanya tentang bagaimana kaifiahnya. Wal imanu bihi wajib. Dan kita wajib mengimani sifat ini
Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkannya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: هل يشتق من كل صفة الأفعال الأسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ Kemudian beliau ingin bertanya tentang apakah setiap sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah itu bisa dijadikan nama Allah? Atau Asma'ul Husna itu tauqifiyah, artinya tidak boleh dibuat-buat kecuali dengan dalil. Tidak boleh akal mengada-ngada membuat nama Allah, ya. Seperti misalkan Allah ghadiballahu alaihim. Allah murka dengan mereka. Allah murka. Ini sifat Allah yang maha agung yang tidak sama dengan makhluk tentunya. Dan Allah maha sempurna. Ya, ketika Allah menyebutkan sifatnya, maka tidak ada sedikit pun aib kekurangannya. Karena kemurkaan Allah adalah sebagai hukuman atas kedurhakaan, ya, tidak bersyukurnya, kufurnya manusia atas nikmat Allah. Maka Allah murka dan Allah menghukum mereka. Nah, apakah dari sifat ghadab ini boleh kita sebut Allah Al-Ghadib, namanya Al-Ghadib yang maha pemarah misalkan? Atau Asmaul Husna itu hanya bisa ditentukan oleh dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Seperti Allah mengatakan, Kul huwal qadiru. Katakan, dialah Allah Al-Qadir yang maha mampu. Menunjukkan isim fa'il, menunjukkan nama Allah. Dia yang maha mampu, Al-Qadir. Atau wa huwa ala kulli syai'in qadir, Al-Qadir. Ya. Apakah nama itu cukup kita ambil saja sebagaimana Allah menamai dirinya sendiri dan Nabi SAW menamai nama Asma'ul Husna, Innallaha Tayyibun, misalnya Allah At-Tayyib. Atau boleh kita sebut nama Allah dari sifat-sifat Allah. Kita bikin sendiri. Dia kan menyebutkan misalkan sifatnya wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah mengatakan Allah juga berbuat makar. Bolehkah kita menyebut Allah Al-Makir misalkan yang maha pembuat makar? Maka beliau mengatakan la, nggak boleh. Bal asmaul husna kulluha tauqifiyah. Bahkan nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya nggak boleh buat-buat sendiri. Wajib datangkan dalil baik Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan itu isim atau asmaullah ta'ala. Ya. Dengan isim fa'il atau dengan apa sigah mubalaghah ya, Ar-Rahim misalkan Ar-Rahman ya dalam wazan fa'lan atau dalam wazan fa'il atau dalam wazan fa'al seperti Al-Ghaffar, At-Tawwab dan seterusnya. Itu adalah Asmaul Husna. Ya, tapi kalau dibuat-buat sendiri dengan akal-akalan sendiri, maka nggak boleh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kata Allah, apakah kalian berbicara tentang Allah dari apa yang tidak kalian ketahui? Maka nggak boleh kita bikin-bikin sendiri. Naam. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika membahas Asmaul Husna, para ulama selalu membawakan dalil. Nama Allah ini dalilnya ini. Nama Allah ini dalilnya ini. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ماذا يتضمن اسمه العالي الأعلى وما في معناه الظاهر والقاهر والمستعان؟ Nah, kemudian beliau menjelaskan sedikit tentang beriman kepada Allah dan khususnya beriman tentang nama-nama dan sifat Allah dari beberapa makna nama Allah. Mengapa beliau sebutkan ini? Mungkin untuk membantah banyak dari kelompok yang menolak akan sifat Allah. Di antaranya Allah Maha Tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya ada di atas semua makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, wa huwal hakimul khabir, wa huwal hakimul khabir, dan ini banyak dalilnya ya. Sehingga ada orang atau kelompok atau pemikiran-pemikiran yang menolak pemahaman ini, yang menolak keyakinan ini dan mereka mengatakan Allah itu di mana-mana, Allah tidak di tempat, di atas, di bawah dan seterusnya menurut logika mereka. Maka beliau ingin menjelaskan tentang apa makna kandungan dari nama Allah Al-Aliyul A'la yang maha tinggi. Beliau mengatakan bahwa nama Allah Al-A'la yaitu terkandung di dalamnya sifat yang tinggi bagi Allah, wa thubutul uluwi lahu azza wa jalla bi jami'i ma'ani, dengan semua makna ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ulu fauqiyatihi, di antaranya maha tinggi dia di atas semua makhluknya, ya. Ala arsyihi alin ala jami'i khalqihi, dia berada di atas arsy-Nya, di atas semua makhluknya.
Ba'inun minhum, dia terpisah dari makhluknya. Raqibun alaihim, dia mengawasi makhluknya. Ya'lamu ma huwa alaihi. Bahkan Allah yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri. Qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi kita beriman ini, dan ini nggak bisa di apa, nggak bisa dipungkiri fitrah manusia, semua manusia itu fitrah meyakini yang paling sempurna, yang paling hebat, yang paling besar, yang maha agung, yang maha bisa melakukan apa saja, dia yang di atas, dia yang di atas. Bahkan orang-orang musyrik sekalipun, ketika mereka menggambarkan dewa-dewa mereka yang hebat, yang kuat, pencipta mereka misalkan ya. Seperti apa Zeus itu ya yang mereka bilang dewa apa itu petir ya kalau nggak salah di Yunani kuno itu. Mereka yakin ada di atas. Orang-orang eh orang-orang apa yang meyakini ada Buddha dan seterusnya itu ya kan kayangan itu di atas mereka yakin. Tuhan-Tuhan mereka berada di atas. So itu fitrah manusia, fitrah. Bahkan Fir'aun yang menolak Tuhan Nabi Musa alaihissalam, menolak tentang keesaan Allah, rububiyah Allah, menyuruh Haman untuk membuat bangunan ke atas langit, ya, untuk mengingkari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Fitrahnya semua makhluk meyakini yang maha kuat, ya, Almighty itu yang maha berkuasa, yang bisa melakukan apa saja, dialah Allah SWT yang berada di atas makhluknya. Maka ini keimanan kita. Naam. Kenapa? Karena banyak ratusan, mungkin ribuan ayat yang mengabarkan Allah di atas semua makhluknya. Ini di atas makna secara zatnya tadi, di atas maknanya secara ilmunya, di atas semua makhluknya, di atas juga kekuasaannya ulu qahrihi, sehingga fala mughaliba lahu wala munazi'ah wala mudadu wala mumani. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tidak ada yang bisa melawan Allah. Bal kullu syai'in khadi'un li 'azamatihi. Bahkan semua makhluk siapapun itu, apapun itu, tunduk patuh dengan kekuasaan Allah karena maha maha tinggi kekuasaan Allah di atas semua makhluknya. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala maha tinggi sifat-sifatnya sehingga Allah tidak memiliki sifat yang aib, yang kurang, tidak ada memiliki sifat yang lemah seperti makhluknya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل العلو الفوقية من الكتاب؟ Naam. Kemudian beliau bertanya tentang dalil-dalilnya. Inilah kita sebutkan di awal mengapa kita itu tenang kalau membaca kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti manhaj salafus saleh. Karena mereka beriman berdasarkan dalil, berdasarkan bukti, burhan yang nyata, yang jelas, yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang terang benderang, sehingga nggak ada kerancuan, nggak ada kebingungan, nggak ada yang rabu apa abu-abu lagi, nggak, jelas banget. Kita beriman Allah di atas, dalilnya jelas di Al-Quran banyak. Kenapa beliau bertanya? Beliau ingin menyebutkan dalil-dalilnya, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah, dari Al-Quran banyak banget. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dialah Allah di atas beristiwa di atas makhluknya, apa eh, ala atau harfun jar dalam ayat ini menunjukkan istilah. Istilah itu artinya Allah di atas semua makhluknya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang berada di atas langit, di atas semua makhluknya. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat para malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, dalam surah An-Nahl ayat 50. Mereka para malaikat takut dengan Rob mereka yang berada di atas mereka. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Naik ke atas kalimat yang taib. Jadi kalau kita sering berzikir, sering baca Al-Quran, sering berdoa, kemudian sering nasihat yang baik atau ucapan-ucapan yang baik, ya, mengajarkan ilmu, misalkan ini kalimat, jangan main-main, naik ke atas kalimat kita, dinaikkan Allah. Wal amalu soleh, juga amalan soleh kita dinaikkan ke atas. Yarfa'uhu, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat pun dalam surat Ma'arij ayat keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, para malaikat naik menuju Allah.
juga ruh yaitu malaikat Jibril. Kemudian juga surat Sajadah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia Allah mengatur urusan dari atas menuju ke bumi. Ya. Kemudian Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Musa, wahai Isa, aku telah mau apa? Mengangkatmu ke atas. Ya, barrafa'ahullahu ilaihi. Bahkan Nabi Musa tidak disalib, tidak dibunuh seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi ya. Tetapi apa kata Allah? Barrafa'ahullahu ilaihi dalam surah Al-Maidah. Bahkan Allah angkat Nabi Isa ke atasnya. Isra Mi'raj ke atas. Ya. Isra Mi'raj Nabi SAW semua kaum muslimin meyakini Nabi Mi'raj kemana? Ke atas, Sidratul Muntaha di atas. Di sana Nabi berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah dalilnya jelas. Kenapa kok masih ada aja ya orang yang dengan akal-akalnya menolak keyakinan ini? Karena kata mereka kalau Allah berada di tempat ini, tempat berarti Allah seperti makhluk, itu menurut akal mereka. Kenapa? Karena mereka sebelum beriman itu menyamakan dulu atasnya Allah dengan atasnya makhluk. Sehingga asal mula orang yang menolak nama atau merubah apa mentakwil-takwil itu asalnya itu mereka jatuh ke dalam tasbih. Karena mereka takut tasbih, justru mereka awalnya jatuh ke dalam tasbih. Lalu mereka lari menuju ke takwil atau mereka lari menuju ke ta'til ya. Subhanallah, subhanahu amma yasifun. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ Adapun di dalam hadis juga banyak. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, wal arsyu fauqa dhalik. Wallahu fauqal arsh wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Arsy di atas semua apa langit dan bumi ini, kemudian Allah di atas arsy dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, laqad hakamtu fihim bihukmil malik min fawqis sab'at adqa'ah ya. Juga hadis Nabi SAW bertanya kepada Jariyah, Ainallah? Maka Jariyah ini mengatakan fis sama. Naam, dalil-dalil tentang ini banyak. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ Naam, kemudian beliau menyebutkan apa pendapat para salafus soleh tentang sifat istiwa bagi Allah. Maka mereka tentu ya sepakat ijma sebagaimana disebutkan Imam Malik rahimahullah taala. Mereka ijma seperti apa yang disebutkan para ulama salaf terdahulu. Apa kata mereka tentang istiwa? Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu maknanya ghairu majhul, ma'lum, diketahui maknanya. Makna istiwa ya istiwa, ya, bersemayam di atas singgasana. Wal kaif ghairu ma'hul. Tapi cara Allah beristiwa ini enggak ada yang tahu. Ya. Karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka tafwid dalam masalah kaifiyah. Artinya mereka menyerahkan maknanya hanya Allah yang mengetahui makna kaifiyahnya. Kaifiyah. Tetapi makna lafaz dari istiwa atau makna dari sifat-sifat atau nama-nama Allah mereka diajarkan. Oh, karena Nabi mengajarkan. Tetapi kaifiyahnya, perincian detailnya, kaifiyahnya, bentuknya, caranya, ghair ma'kul. Ya. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani sifat-sifat ini wajib karena Allah menceritakan sifat itu, mengabarkannya, dan Nabi SAW mengabarkannya. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya-tanya tentang kaifiyah, ya, bertanya-tanya tentang bagaimana perincian sifat Allah, ini pertanyaan yang dilarang. Kenapa? Karena nggak akan mampu. Karena kata para ulama, kalau untuk mengetahui hakikat sesuatu, kalau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu ini, zatnya secara terperinci, wajib kita melihat secara langsung. Dan nggak ada makhluk yang melihat secara langsung zat Allah, nggak ada. Atau yang kedua, wajib dia
memiliki yang sama dengannya. Seperti kita kalau ingin tahu, ingin memberitahukan orang tentang apa ya, mobil kalau di Indonesia ini ya. Kita ingin memberitahukan orang yang belum tahu mobil apa sih dulu itu yang mirip dengan Avanza itu, Xenia ya. Orang nggak tahu Xenia itu mobil seperti apa. Maka kita gampang memberitahu dia karena ada yang sama seperti Avanza ya. Seperti Xenia itu Avanza. Kita tinggal bilang, "Kamu tahu Avanza?" "Oh ya, saya tahu." Ya, Xenia itu sama seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan nggak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau yang ketiga, kita mendapatkan kabar dari orang yang me, me, mengetahuinya. Ya, maka selain tiga ini nggak mungkin kita mengetahui. Maka kita mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu tentang dirinya hanya secara umum, tidak secara terperinci bagaimana bentuk sifat Allah, dan kita tidak ditanya tentang bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan beriman ya seperti berimannya orang-orang apa warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullin min indi rabbina wa may yadhakkaru ila ulul albab, kata Allah dalam surah Al-Imran. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata, ini ayat-ayat Allah, kami beriman semuanya. Ya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل العلو القاهر علو القهر قهر من الكتاب والسنة من الكتاب؟ Nah, tadi ada tambahan sedikit ijma para ulama salaf tentang masalah istiwa. Wa minallahi risalah. Beliau mengatakan risalah datang dari Allah, kita imani. Wa ala rasulil balagh. Rasul utusannya menyampaikan risalah tersebut. Adapun tugas kita wa alaina tasdik wa taslim, yaitu kita mengimani dan menyerahkan diri kita atau tunduk patuh terhadap risalah tersebut. Nah, kemudian beliau bertanya tentang apa dalil dari Al-Quran tentang sifat qahr bagi Allah. Sifat yang maha tinggi kekuasaan. Kita ketahui dalam sebuah, eh, apa istilahnya itu ya, sebuah institusi atau sebuah perkumpulan manusia yang sekarang disebut negara ya. Dahulu kan mungkin namanya kerajaan atau suatu kota atau suatu bangsa mungkin dahulu ya. Kalau sekarang kan namanya negara-negara. Dalam suatu negara itu ada kekuasaan tertinggi ya, kekuasaan tertinggi ya dalam misalkan di militer itu ada kekuasaan paling tinggi. Kekuasaan paling tinggi itu ya panglimanya ya, Panglima ABRI kalau di Indonesia ya, Panglima TNI misalkan. Dia kekuasaan tertinggi untuk menguasai prajurit-prajurit semuanya, dan dia pun belum tertinggi kalau dari sisi apa, dari apa sisi ke pemerintahan secara umum ya. Dia masih di bawah presiden misalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, maha tinggi kekuasaan di atas semua makhluknya. Sehingga makhluk-makhluk yang berkuasa di dunia ini nggak ada apa-apa yang dibanding kekuasaan Allah. Bahkan penghuni langit pun ada penguasanya, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil pun mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan ketinggian kekuasaannya. Firaun dulu pernah dia sombong dengan ketinggian kekuasaannya saat pemuka-pemuka orang-orang dekatnya penasehatnya bilang ya waqala al mala'u min qaumi fir'aun atazaru Musa wa qaumahu ya liyufsidu fil ardi wa yadarka wa alihatak. Kata penasehatnya, "Hei Firaun, apa engkau akan biarin ini Musa dengan pengikutnya merusak di negeri kita ini ya, dengan membawa tauhid?" Tadi kan merusak akidah mereka, dan dia akan mengganggu ketuhananmu, ketuhanan tentang akidah kita nih. Apa kata kata Firaun? Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Enggak, mereka enggak akan saya biarin. Kita akan bunuh anak laki-laki mereka, kita penggal gitu ya, dan kita biarin anak perempuan dia hidup. Wa inna fauqahum qahirun. Kata Firaun, kita ini dengan mereka kekuasaan kita tinggi. Mereka itu di bawah kita. Jadi gampang kita panggil apa, kita tangkap ini, kita bunuh karena kekuasaan kita tinggi. Lihat, Korun merasa tinggi kekuasaannya. Maka Allah mengabarkan bahwa Allah maha tinggi kekuasaannya di atas semua makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah yang maha tinggi
Kekuasaannya di atas semua makhluk. Sehingga saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita sholat itu, rasakan ya Allah, ini perintah dari yang maha tinggi. Kekuasaannya, Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Bukankah manusia itu punya fitrah ya, tunduk patuh sama yang lebih tinggi dari dia. Seorang anak akan tunduk patuh sama ayahnya. Karena secara hierarki di keluarga ayahnya paling tinggi. Maka dia pasti nurut. Kalau ada anak yang membantah ayahnya, semua manusia sepakat nih anak durhaka. Ketika misal ayahnya, nak tolong ayah lagi sakit beliin obat. Anaknya marah-marah, misal anaknya malah mukul ayahnya. Pasti semua orang, bahkan orang yang nggak beriman pun pasti nalurinya, nih anak nggak bener nih. Nggak patuh sama orang yang durhaka ini. Semua mencelanya, mendebat. Nah, begitu juga kalau ada murid ya di sistem pendidikan kan itu di bawah guru ya secara hierarki ya dan yang lainnya. Jadi manusia itu memang fitrahnya nalurinya kita itu patuh tunduk ya sama yang lebih tinggi kekuasaannya. Dalam di mana di perjalanan ya, lalu lintas yang berkuasa kan polisi, maka dia akan tunduk. Oh, polisi ada aturannya. Lampu merah berhenti, harus surat-suratnya lengkap, kendaraannya harus lengkap juga ya, dan seterusnya. Maka mereka pun tunduk ya, patuh ya, melakukan mengikuti aturan-aturan itu. Nah, kita pun masuk di wilayah ini itu ada kekuasaan yang tertinggi yang mengatur aturan di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala penguasa langit dan bumi ini dan Allah mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan kita dan Dia Maha mengetahui kehidupan kita. Dia mengatur tentang keimanan, Dia mengatur perkara apa saja yang wajib kita imani. Dia mengatur kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Dan Dia utus utusannya diatur oleh Allah untuk kita mengikuti utusannya sebagai bentuk taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya kalau kita patuh sama pimpinan perusahaan, sama rektor di universitas, sama pimpinan di suatu organisasi misalkan, maka wajib juga kita harus nurut dan patuh sama yang memiliki kekuasaan tertinggi di bumi dan langit ini, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sayang manusia kebanyakan tidak memahami tentang ini ya sehingga mereka pun melenceng dari aturan Allah dan mereka pun tersesat dengan hawa nafsu mereka sendiri. Ya, dan dalil-dalilnya banyak. Allah berfirman tadi surat Al-An'am ayat 18. Surah Az-Zumar ayat 4 Allah berfirman Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, dialah yang maha esa dan yang maha berkuasa. Allah berfirman limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kekuasaan kerajaan pada hari ini, yaitu hari kiamat? Lillahil wahidil qahhar. Surat Ghafir ayat 16. Dialah Allah yang maha esa, yang maha pengampun, lagi maha menguasai. Ya Allah berfirman dalam surat Sot ayat 65. Wa ma kul innama ana munzirun. Katakan Muhammad, aku hanya pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah. Al-Wahidul Qahar. Yang kalian sembah itu yang Maha Esa, yang Maha berkuasa atas kalian. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 56, "Wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha." Dan tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini. Ini subhanallah ayat ini wajib ya kita resapi supaya kita itu selalu takut kepada Allah dan selalu berharap hanyanya dan tentunya kita mencintai aturannya, mentaatinya. Karena itu semua pasti memberikan kehidupan yang sempurna untuk jiwa raga kita dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan ubun-ubunnya dipegang oleh Allah. Subhanallah. Kepala kita ini ubun-ubun yang kalau bayi itu suka kelihatan kayak detak jantung gitu ya. Tut, 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 dia itu. Ini dipegang oleh Allah SWT. Kalau Allah kehendaki, tinggal Allah cabut sedikit mati semua makhluknya. Karena dia yang mengatur semua alam semesta ini. Dia mengatur semua makhluknya. Maka ketika Allah membuat aturan dan aturan itu bukan menyusahkan kita. Wallahi aturan Allah tidak menyusahkan kita. Justru memberikan ketenangan, kedamaian, dan juga memberikan kebaikan, kemaslahatan buat umat manusia. Ya, buat
buat umat manusia. Dan aturan Allah tidak berat. Sholat, Allah menyuruh kita sholat itu cuma berapa menit sih? Pagi bangun tidur 2 rakaat, paling 5 menit, 7 menit. Zuhur 4 rakaat, paling lama 15 menit lah sama dikirnya. Asar 15 rakaat, maghrib pun sama 10 rakaat, isya pun sama 10 rakaat, 15 rakaat lah. 15 rakaat, afwan, 15 menit ya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Cuman itu, sisanya kan panjang waktu kita. Dari subuh ke zuhur panjang. Dari zuhur ke asar lumayan. Dari asar ke maghrib lumayan panjang. Dari maghrib ke isya, ya ini lumayan pendek. Tapi dari isya sampai ke subuh kan panjang. Harta, Allah menyuruh kita zakat sedikit. Allah cuma meminta harta yang Allah berikan itu cuma sedikit. 2,5% ya kalau nggak salah. Nah, 2,5%. Ya, sedikit sekali. Itu pun nggak tiap waktu, nggak tiap kita dapat uang. Tunggu sampai setahun. Ya. Kalau sudah genap haulnya, sudah masuk nisabnya, keluarkan 2,5% yang wajibnya. Sedikit ya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ Dalil tentang maha tinggi Allah kekuasaannya di dalam hadis banyak. Di antaranya doa-doa Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, eh, ini doa sebelum tidur sebenarnya ya. Nabi mengatakan, a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan makhluk. Yang makhluk itu semuanya engkau yang memegang ubun-ubunnya. Subhanallah. Ya, ini doa yang sangat agung dari Nabi SAW. Juga eh, Nabi SAW berdoa dalam doa kunutnya, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau Allah ya Allah yang memutuskan semua perkara dan tidak ada yang mengatur perkaramu. Mereka nggak bisa mengaturmu ya Allah maksudnya. Allah nggak bisa diatur oleh makhluk ya. Semua makhluk diatur oleh Allah. Allah yang memutuskan takdir mereka, perkara mereka. Innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tidak ada yang bisa menghinakan siapa yang engkau lindungi dan tidak ada yang bisa memuliakan siapa yang engkau musuhi atau engkau hinakan. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل علو الشأن وما الذي يحب نفسه عن الله عز وجل؟ nah, apa dalil tentang maha tinggi kemuliaan Allah, kedudukan Allah, dan apa yang wajib kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kita nafikan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan sungguh ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalam namanya Al-Quddus, As-Salam, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Azim. Itu juga semakna ya. Dialah Allah yang maha suci, maha selamat dari segala aib dan kekurangan, maha besar, maha agung, maha tinggi. Maka wajib semua sifat tinggi, sifat pujian, sifat sempurna milik Allah Subhanahu wa taala, Maha Esa, tidak ada yang menyerupainya. Ya. Kemudian wajib juga kita menafikan sifat-sifat yang kurang bagi Allah, seperti Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, misalkan Allah memiliki serikat-serikat, ini sama saja seperti kita merendahkan kedudukan Allah. Makanya Subhanallahu amma yusyrikun, kata Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan tentang Allah. Karena Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki tandingan. Ketika ada yang meyakini ada tandingan bagi Allah atau Allah memiliki anak, sungguh dia telah merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Allah berfirman, "Walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang memiliki sifat yang tinggi di langit dan bumi, dialah yang maha perkasa lagi maha maha bijaksana. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ Kemudian beliau masih berkaitan dengan al-imanu billah tentang Asmaul Husna ya. Apa dalil atau apa makna
nama Allah, Allah memiliki nama yang maha indah, siapa yang menghitung-hitungnya masuk surga. Apa maknanya? Beliau mengatakan di antara yang pertama maknanya adalah hafidhaha wa da'a'ullah wa du'a'ullah biha, du'a'ullah biha wa sana'u alaihi. Makna yang pertama, engkau menghafalnya dan engkau berdoa dengan Asmaul Husna dan memuji-muji Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Kemudian di antara maknanya yaitu engkau memahami makna dari Asmaul Husna. Dan di antara maknanya adalah engkau ya beramal atau berusaha beramal seperti sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Tentu kita nggak akan bisa memiliki sifat seperti sifat Allah, tapi setidaknya Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang baik sebagaimana Allah Al-Muhsin yuhibbul muhsinin. Allah At-Tawwab yuhibbut tawwabin. Allah Maha menerima taubat, Allah mencintai orang yang taubat. Allah Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Allah Maha memberi rezeki, menyukai hamba-hambanya yang gemar memberikan orang lain, ya, membagi rezekinya kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah Maha Suci, Allah menyukai kesucian. Yuhibbuna tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci, toharo, ya, mandi besar, mandi wajib atau bersuci. Allah menyukai. Ya, kemudian Allah menyukai hamba-hambanya yang taat karena Allah Maha membalas, memberikan karunia kepada orang yang mentaati. Allah menyukai orang yang bertobat karena Allah Maha Pengampun, Maha Penghapus kesalahan. Maka orang-orang yang berdosa Allah menyukai jika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara makna asmaul ahsoha dakhalal jannah. Jadi selain kita hafal Asmaul Husna, pahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما ضابط توحيد الأسماء والصفات؟ Apa lawan dari tauhid asma wa sifat? Yaitu penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Yang pertama kata beliau, orang-orang musyrik ya yang mengambil nama Allah untuk sesembahan mereka. Ya, seperti Latta, mereka menamai Tuhan mereka Latta dari nama Allah Al-Ilah. Latta itu muannasnya buat perempuannya karena mereka meyakini malaikat itu anak perempuan Allah. Uzza itu dari Aziz, nama Allah Al-Aziz mereka ambil lalu mereka namain berhala mereka. Ini penyimpangan dalam Asmaul Husna. Atau Manat dari nama Allah Al-Manan. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Seperti orang-orang yang menjadikan Allah atau menjadikan makhluk-makhluk itu seperti Allah, seperti anak Allah misalkan, anak jadi Tuhan, ya. Ada Tuhan anak, misalnya ada Tuhan Bapa, ya, ada Tuhan Roh Kudus, misalkan. Ini semua tiga kesatuan menjadi satu. Ini termasuk penyimpangan dalam Asmaul Husna, ya. Atau sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk. Ya, seperti tangan Allah itu seperti tangan makhluk, digambarkan seperti tangan makhluk, misalkan tangan yang kuat, yang memiliki jari-jari yang 5 seperti ini, misalkan. Ini penyimpangan. Inilah disebut dengan mujassima. Ya, mujassima ini menyimpang, yaitu memfisikkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan dengan makhluk, ya. Kemudian yang ketiga, penyimpangan dalam Asmaul Husna adalah an-nufatul mu'attilah, orang-orang yang menolak Asmaul Husna. Karena logika mereka mengatakan kalau Allah punya nama, punya sifat sama seperti makhluk. Karena makhluk juga punya nama, punya sifat. Masa Tuhan sama seperti makhluk? Maka kata mereka secara logika, kalau begitu Tuhan tidak punya nama, Tuhan tidak punya sifat. Ya, ini yang yang diyakini oleh Jahmiyah, ya, tentang asma wa sifat, yang mereka menolak nama Allah dan menolak sifat Allah. Makanya mereka kufur. Para ulama sepakat mereka telah kufur karena mengkufuri beriman kepada Allah tentang nama-nama dan sifatnya, ya. Mu'tazilah pun sama, mereka menafikan sifat Allah, tapi Asmaul Husna mereka terima. Allah memiliki nama karena Al-Qur'an, ya. Ada Asmaul Husna, tapi sifat-sifat Allah mereka tolak, ya.
Naam, ini di antara penyimpangan terhadap Asmaul Husna. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: هل جميع أنواع التوحيد ملتزمة في نفيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ Kemudian beliau bertanya, apakah semua tauhid yang tiga ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, satu sama lainnya saling berkesinambungan atau saling mengikat, ya tidak terpisahkan? Karena siapa yang menafikan satu tauhid saja artinya dia menafikan semua tauhid. Jawabnya iya. Ia mutalazim. Mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Artinya, siapa yang menyekutukan Allah dalam rububiyah, pasti dia akan menyekutukan dalam uluhiyah. Siapa yang menolak Asmaul Husna, pasti dia akan menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jahm bin Sofwan itu, ya, ketika dia meragui tentang asma dan sifat, ketika dia ditanya, ya, kamu oleh orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang menolak adanya Tuhan, ya, eh, eh, atau orang-orang yang menyembah Tuhan seperti makhluk, mereka anggap batu, pohon atau yang lainnya. Kamu itu menyembah siapa? Kelihatan nggak Tuhannya? Mendengar nggak dia? Melihat nggak? Dia kebingungan. Akhirnya 40 hari dia diam di rumahnya tuh Jahm bin Safwan. Nggak ibadah sama sekali. Lihat pengaruh dari akidah yang rusak. Karena gimana dia mau beribadah kalau dia nggak yakin bahwa Robnya yang dia ibadah itu melihat, mendengar. Kan kalau dia menolak Allah tidak memiliki sifat, ya berarti ngapain dia berdoa? Kenapa kita berdoa? Karena kita yakin Allah sedang mendengar doa kita. Mengapa kita beramal? Karena kita yakin Allah melihat dan akan membalas amalan kita. Ya. Nah, ketika seseorang meragukan nama dan sifat Allah, artinya kan ini akidah yang dampaknya apa? Amalannya pasti akan jatuh ke dalam kesyirikan. Ketika seorang meyakini ada makhluk lain yang bisa menghilangkan bahaya, dia meyakini penunggu ini, misalkan gunung ini bisa menghilangkan bahaya, menghilangkan musibah, atau alat-alat tertentu atau pusaka-pusaka tertentu meyakini bisa mendatangkan rezeki, bisa menolong. Lihat, ya, ketika dia syirik dalam rububiyah, itu kan rububiyah perbuatan Allah. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki, hanya Allah yang bisa menghilangkan musibah. Ketika dia jatuh ke dalam kesyirikan ini, dia akan jatuh dalam uluhiyah. Sehingga dia pun akan berdoa, berharap, tawakal kepada batu-batu atau benda-benda tersebut, ya. Jadi tiga tiga makna tauhid yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ini satu sama lain mereka saling berkesinambungan, artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang beriman bahwa penciptanya hanya Allah, maka wajib dia hanya menyembah Allah. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggabungkan tiga tiga makna dari tauhid ini, ya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah eh, ayat 21, ya. Ayat 21 22 itu. Allah berfirman tentang tauhid uluhiyah, yaitu hak Allah, hanya Allah yang untuk wajib kita ibadahi. Allah berfirman, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai manusia, ibadalah kamu hanya kepada Rabb. Ini tauhid uluhiyah. Wahai manusia, beribadahlah kamu. Tauhid ibadah. Artinya manusia kalau ibadah wajib hanya menyembah Allah saja. Perintah Allah ini. Dan ini perintah pertama dalam Al-Quran, ya. Kemudian Allah sebutkan rububiyahnya. Kenapa kita harus hanya menyembah Allah? Allah berfirman, Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, kenapa kamu wajib hanya menyembah Allah? Karena dialah yang menciptakan kalian. Dialah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan dengan ibadah itu kalian nanti jadi hambanya yang bertakwa, yang dicintainya, yang akan mendapatkan rahmatnya. Kemudian Allah sebutkan lagi sifat rububiyahnya. Allazi ja'ala lakumul ardo firasya was sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqal lakum. Kemudian Allah menyebutkan karena Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk langit sebagai tiangnya. Allah menurunkan dari atas langit air. Dengan air ini Allah keluarkan
Semua tumbuh-tumbuhan rizqan lakum, pemberian gratis dari Allah. Allah berikan untuk kalian semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu kata Allah, kalau kamu meyakini kemahaesaan Allah dalam rububiyahnya, kamu meyakini pencipta alam semesta ini hanya satu, maka jangan bikin tandingan dong untuknya dalam ibadah kamu. Jangan kamu berdoa kepada selainnya. Kalau kamu tahu yang bisa mengabulkan, yang bisa menciptakan, yang bisa memberi kemaslahatan untukmu, yang bisa menghilangkan bahayamu hanya Allah, kenapa kamu berdoanya kepada selain Allah? Ya, jadi tauhid ini saling berkesinambungan. Dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Rububiyah, Rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat. Malik yaumiddin, asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Taib. Alhamdulillah ya kita selesai eh, tentang ulasan beriman kepada Allah. Pertanyaan-pertanyaannya kita masuk sekarang beriman kepada para malaikat. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, iman kepada malaikat. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, tafadhal kalau ada pertanyaan. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, para partisipasi daurah ini ya, bagi Anda yang perlu materi atau bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda bisa melalui chat obrolan Zoom atau bisa langsung tekan tombol reaksi angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Nah, sepertinya sudah ada yang ingin bertanya. Silahkan. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau sebagai umat muslim kan kita sebetulnya seharusnya kalau kita belajar agama secara kafah kan umat muslim itu harus percaya kepada Allah sepenuhnya. Tetapi saya perhatikan pada zaman-zaman sekarang itu ya, Pak Ustadz. Entah bukan hanya ahwat atau ihwannya. Nah, yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, kan di dalam Islam itu ahwat dan ihwan tidak boleh berduaan. Nah, kalau kita percaya kepada Allah itu tidak boleh diperlakukan ya Pak Ustadz ya. Itu zaman sekarang tuh banyak yang memperlakukan itu. Jadi kalau kita percaya kepada Allah kan tidak boleh memperlakukan itu. Nah, itu sekarang sudah tidak ada percaya atau tidak percaya kepada Allah. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu kan zaman sekarang itu sangat banyak Pak Ustadz jangan. Naam, wa jazakillah khairan, barakallahu fiikum. Naam, ya, permasalahan tentang beriman kepada Allah dan seharusnya kita melaksanakan Islam secara kafah. Nah, ini perintah Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu ayat ke-207 ya kalau nggak salah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara paripurna, secara sempurna. Semua perintah Allah ya baik berkaitan tentang keyakinan, imani, tentang perintah ibadah laksanakan, larangan-larangan dosa-dosa besar, ya, syirik dan yang lainnya tinggalkan, ya. Kemudian tunaikan hak-hak hamba, berbakti misalkan kepada orang tua, kepada suami, atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dan yang lainnya. Seharusnya seperti itu. Kemudian di ayat itu, ya, kalau kita mau tahu apa penyebabnya, kenapa orang-orang Muslim tidak mengamalkan Islam secara kafah, Allah berfirman setelah ayat itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Sehingga yang menyebabkan kaum muslimin tidak bisa kafah mengamalkan agamanya
ketika seorang muslim mengikuti syaitan. Mengikuti syaitan dengan memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Karena syaitan itu masuk ke dalam manusia, dia nggak ngelihat. Ya. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian dan pasukan-pasukannya, ya, kabilah-kabilahnya, bangsa-bangsa mereka itu dari arah yang kalian nggak melihat. Bagaimana mereka menggoda kita masuk ke dalam hawa nafsu kita, ya, masuk ke dalam pikiran kita, hawa nafsu khususnya. Sehingga dengan hawa nafsu ini diikutin dan akhirnya perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah dia kerjakan dengan nafsunya tadi. Padahal dia tahu, dia beriman tentang Allah. Makanya orang beriman itu di awal sudah kita sebutkan ya, di antara akidah kita, seorang mukmin itu bertingkat-tingkat keimanannya. Tingkatan yang paling tinggi tentu tingkatan paling tinggi adalah para nabi dan rasul, wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, yang mereka sempurna dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah, kuat dalam melaksanakan ibadah, dan semangat atau kuat dalam meninggalkan dosa-dosa besar ya khususnya. Nah, kemudian setelah itu ya tingkatan mukmin yang lainnya, yang muktasid, ada yang memang pertengahan, ada yang zalimul nafsi, yang dia beriman kepada Allah, tapi dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia jatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Tetapi masih ada keimanannya. Terkadang dia diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat sehingga dia kembali. Tapi terkadang jatuh lagi ke dalam kemaksiatan. Dia bertobat lagi, jatuh lagi ke dalam kemaksiatannya. Dan tidak hanya di zaman ini saja, sudah dari zaman dahulu ya. Begitulah terjadinya peperangan, dan inilah ujiannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Allah menguji keimanan kita, ya, kejujuran kita, sejauh mana tingkat ketakwaan kita, ya, keimanan kita, ya, sejauh patuh dan tunduknya kita kepada Allah, dan semua hawa nafsu kita, akal sehat kita tundukkan terhadap perintah Allah SWT, perintah Rasulnya. Maka sejauh itu juga kesempurnaan keimanan seseorang. Jadi seorang yang bermaksiat itu bukan berarti dia tidak beriman, bukan berarti dengan serta-merta misal kita katakan wah dia telah kafir misalkan. Tidak. Dia beriman, tapi dia mukmin yang fasik kata para ulama. Mukmin yang melakukan kemaksiatan. Dia mukmin dengan keimanannya dan dia berdosa, fasik dengan dosanya. Di akhirat tahta masyiatillah. Ya. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, karena misalkan ada keutamaannya ya. Tapi kalau Allah kehendaki Allah akan hukum dengan dosa tersebut kalau dia tidak taubatan nasuha sebelum dia meninggal dunia. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Pak Ustadz. Jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, syukran atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban diberikan bermanfaat bagi yang bertanya dan kita. Kami izin diangkat pertanyaan kedua. Tafadhal. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Sari, tinggalnya di Copenhagen, Denmark. Maaf sebelumnya, saya mau tanya di luar tema. Jadi saya ada suatu kasus gitu ya. Di rumah saya tuh ada kamar kosong. Kemudian ada temannya anak saya itu non-Muslim mau menyewa kamar tersebut. Nah, jadi alhamdulillah saya ada kesempatan untuk ikut kajian online ini, jadi bisa langsung bertanya dengan Pak Ustadz. Bagaimana, apakah dibolehkan saya menyewakan kamar itu ke non-Muslim? Tapi si non-Muslim ini, anak saya tuh dia nggak makan babi gitu kan ya. Jadi semoga gitu ya, saya akan memberikan aturan-aturan di rumah saya ini gitu ya. Tapi karena dia non-Muslim, jadi saya teringat bagaimana dia ketika masuk ke rumah kan, kalau kami kan harus kasih salam, baca Bismillah gitu kan ya. Nah, bagaimana kan dengan dia nggak baca salam dan begitunya gitu loh Pak Ustadz. Jadi bolehkah saya menyewakan kamar itu ke non-Muslim itu? Terima kasih. Nah,
Barakallahu fikum, hayakumullah. Yang pertama, bermuamalah ya dengan non-muslim itu dibolehkan. Ya. Nabi SAW bermuamalah dengan non-muslim. Bahkan Nabi menyewa non-muslim untuk menjadi sebagai penunjuk jalan Nabi saat Nabi hijrah. Ya, Abdullah Quraid kalau nggak salah, atau Quraid ya, iya kalau nggak salah namanya ya. Nabi menyewa ahli penunjuk. Jadi dia belum Islam, dia masih musyrik. Ya, artinya boleh kita terjadi muamalah duniawi ya dengan mereka. Juga di zaman Nabi SAW di Madinah pun ya terjadi muamalah ya. Bahkan Nabi di akhir hidupnya memiliki gadaian hutang ya, menggadaikan baju zirah perangnya untuk dengan orang Yahudi ya, untuk Nabi meminjam bahan makanan, sehingga terjadi muamalah antara Nabi SAW dan non-muslim. Artinya hukum asalnya bermuamalah dengan mereka boleh. Apalagi kalau di ahli kitab. Ada ahli kitab Yahudi dan Nasrani ya, di dalam Al-Quran itu mereka memiliki kekhususan ya bermuamalah dengan mereka. Allah sebutkan wa ta'amukum hilul lakum dalam surah Al-Maidah itu, wa ta'amukum hilul lakum ya wa ta'amul lazina utul kitaba hilul lakum. Makanan kalian halal untuk mereka, makanan mereka pun halal untuk kalian. Wal muhsanat, bahkan wanita-wanita yang menjaga dirinya ya, orang-orang yang beriman itu halal untukmu, bahkan wanita-wanita ahli kitab ya, yaitu Yahudi Nasrani pun halal bagimu ya. Jadi dalam masalah muamalah dengan mereka itu diperbolehkan. Nah, tetapi tentu muamalah ini juga kita harus memperlihat maslahat dan mudaratnya. Kalau ternyata ada mudarat yang berkaitan dengan agama kita dan kita khawatir ini mempengaruhi keimanan, apalagi kita menolong ke agama mereka, ya tentu ini batasan-batasan yang dilarang dalam syariatnya. Nah, ketika kita ingin menyewakan misalkan tempat kita nih kepada orang yang non-muslim. Nah, kalau ternyata di sana tidak ada gangguan-gangguan yang berkaitan dengan agama kita, tidak ada istilahnya itu ya tidak ada perkara-perkara yang mengganggu ibadah kita. Apalagi kita berkuasa atas mereka secara hukum ya, secara hukum Allah taala alam boleh-boleh saja ya, secara hukum. Tetapi untuk lebih spesifiknya bagaimana nanti saat dia misalkan, karena kan kasus ini ya harusnya kita harus lebih tahu lagi non-muslimnya ini laki-laki atau perempuan misalkan, terus keadaan rumahnya seperti apa kan, kemudian akses apa aja yang bisa dia dapat, kemudian ini kan kita butuh lebih lebih spesifik lagi ya. Untuk saat ini ya Allah taala alam ya, kami tidak mengetahui hukumnya secara spesifik untuk kasus ibu ini. Tapi secara umum bermuamalah dengan mereka boleh, apalagi secara umum tadi disebutkan ibu berkuasa atasnya ya boleh-boleh saja. Tapi lebih khususnya lagi bagaimana keadaannya ini tentu harus harus diperlihat atau harus kita lihat kasusnya secara khusus agar bisa kita memberikan nasihat bagaimana sebaiknya gitu yang harus dilakukan. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukran atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban bagi penanya dan juga untuk kita. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bertanya lagi pada pertanyaan yang bertanya. Iya, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustaz, bagaimana apabila kita belum bisa memahami Asmaul Husna ini dengan baik, artinya masih belajar. Kitabnya baru dipelajari, Ustaz. Tetapi di sisi lain, kita sebagai ibu dituntut untuk menjelaskan ini kepada anak-anak. Dan anak-anak di sini masih belum dewasa, Ustaz, belum baligh. Dan di sisi yang lainnya lagi, kami juga harus memberitahu ilmu yang sedikit ini kepada orang tua.
Artinya kalau orang tua juga sulit kalau kita kasih tahu dalil-dalilnya. Apakah boleh dengan bahasa yang gampang kita bilang sama anak-anak kita atau sama orang tua, yang penting mah yakin aja dulu, ilmunya nanti datang dan minta sama Allah supaya dipermudah. Kalau orang tua biasanya iya, kalau anak-anak biasanya agak sulit, Ustaz. Apakah ada tips tertentu untuk memahami ini kepada anak-anak? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Nah, wa jazakumullah khair. Taib, yang pertama, hendaklah kita ketika ingin memahami ya tentang asma wa sifat, wajib kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena ini berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan Rabb kita yang maha gaib, yang hanya Dia yang maha tahu. Makanya kita taunya dari mana? Dari Al-Quran, dari sunnah. Pekan yang lalu kalau nggak salah, saya pernah singgung ya, surat yang bagus untuk kita tadaburi berkaitan dengan beriman kepada Allah, surat Al-An'am. Maka itu sangat bagus sekali. Ya, siapa di sini jemaah yang telah membaca surat Al-An'am? Coba. Ada nggak? Ummu Ammar baca nggak surat Al-An'am? Bukan baca ya, maksudnya ditadaburi gitu. Lihat ayatnya dari pertama sampai terakhir gitu. Kalau Iya, kita Ustaz. baca, barakallahu fikum. Kalau kita baca ya, di sana banyak tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifatnya. Jadi ketika kita ingin mengetahui ya, karena sebelum kita mengajarkan kepada anak atau kepada orang tua atau kepada lain kan wajib dulu kita berilmu tentangnya. Walaupun sedikit, tapi kalau kita betul-betul mendapatkan ilmunya, kemudian itu melekat kuat di dalam sanubari kita, di dalam hati yang paling dalam tentang keimanan kepada Allah, maka ini subhanallah menjadi akidah yang sangat kuat yang nggak akan tergoyahkan lagi ya. Dengan izin Allah tentunya, sehingga dia benar-benar ingin mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesyirikan. Maka baca Al-Quran, karena Al-Quran itu ayat-ayat Allah. Ya, Al-Quran itu adalah ilmu, Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran itu adalah mau'izoh. Ya, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah dalam surah Al-Qamar itu 4 kali Allah ulang-ulangi. Sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran ini untuk pengajaran, pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran, kata Allah. Maka wajib, ya Bapak, Ibu-Ibu, siapapun yang ingin mengajarkan tauhid kepada anaknya, kepada orang tuanya, atau siapapun tadi, dia wajib rajin mentadaburi Al-Quran. Ini sudah hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia berusaha ingin mengajarkan. Karena kalau dia nggak mentadaburi Al-Quran, nggak mentadaburi sunnah, yang ada dia dengan apa ngajarin? Pasti hanya dengan akal-akalannya nanti, dengan logika-logikanya, sehingga yang banyak akan terjadi kesalahannya. Ya. Nah, kemudian ya tadabur sehari ya minimal 2 jam lah ya dia baca itu, atau 4 jam lebih bagus. Apalagi kalau dia punya waktu 5 jam, 7 jam, saya mau tadabur 7 jam. Subhanallah. Itu nonton sinetron atau Korea yang berseris-seris itu kan berjam-jam itu ya. Enggak, kayaknya lebih dari 2 jam kalau yang suka nonton itu ya. Maka kalau dia alihkan kepada tadabur itu subhanallah. Kemudian selain dia wajib tadabur, dia wajib mendengarkan ulama atau ustadz yang memahami, yang mengajarkan tadabur ini. Karena kalau tadabur sendiri khawatir juga salah memahaminya. Tetapi memang sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu mudah dipahami. Tapi tentu ada kaidah-kaidah seperti tadi, kaidah-kaidah yang kita sebutkan, ini disebutkan para ulama agar kita enggak salah dan enggak tersesat dalam memahami ayat-ayat tersebut ya. Makanya kata para ulama itu di antara perkara penting dalam belajar akidah, dia wajib belajar dari guru yang benar, tentunya ulama yang robbani atau ustadz yang mengikuti manhaj salafus saleh. Kalau enggak nanti khawatir. Ya, karena ini berkaitan akidah. Masa dia meyakini misalkan Tuhan di mana-mana. Misalkan ini kan bahaya kalau meyakini Allah di mana-mana. Atau dia menolak sifat-sifat Allah. Akhirnya karena akidahnya lemah, ibadahnya jadi lemah. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Tadi yang pertama, tadabbur Al-Quran. Sekali lagi kami nasihati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin mengajarkan tentang Allah kepada anak kita, kepada orang lain, baca surat Al-An'am.
bacakan saja surat Al-Alaq. Maka di sana akan dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit kisah di dalam surat Al-An'am, itu kisah Nabi Ibrahim, sangat bagus sekali tentang tauhid itu. Ya, baca itu, kemudian baca lagi, ulangi lagi, dengerin ustadz atau ulama, ya mungkin yang berbahasa Inggris juga banyak ya, para ulama ya atau para ustadz yang mengajarkan di atas manhaj salaf tentunya ya, tentang asmaul husna, tentang akidah asma wa sifat. Ikuti itu, pelajari, tulis, kemudian pahami, tadaburi ayat-ayatnya. Setelah itu, setelah kita matang, setelah kita betul-betul memiliki pemahaman yang kuat dan juga ayat-ayat yang sudah kita tadaburi, kita yakini, kita imani, maka kita kasih tahu ya kepada anak kita. Dan insya Allah mereka dengan baca Al-Quran itu akan menjawab semua kebingungan-kebingungan. Betapa banyak orang-orang ateis, ya orang-orang non-Muslim yang mereka sudah kecewa dengan agama mereka, kecewa dengan apa logika-logika mereka ketika baca Quran, terjawab semua kekecewaan mereka, terjawab semua kebingungan mereka. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, kebenaran dari Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah itu ayat ke-6 kalau nggak salah ya. Wa in ahadum minal musyrikin tajarok fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seseorang musyrik yang ingin meminta perlindungan denganmu, kata Allah, fa'ajirhu, lindungi dia hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka bisa mendengar firman Allah. Ketika mereka mendengar firman Allah, mudah-mudahan hilang kemusyrikan yang ada di dalam keyakinan mereka itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun metode, kalau metode maka setiap orang memiliki metode masing-masing ya. Setiap tempat pun memiliki metode masing-masing dan setiap zaman memiliki metode masing-masing. Anak-anak sekarang memang terkadang karena dunianya sudah dunia sekarang ya, dunia digital ya, dunia teknologi ya, tentu orang tua pun ya ikuti metode-metode sekarang, bagaimana cara menyampaikan menyampaikan kepada anak. Tapi poinnya, konsepnya yang paling utama tadi, asasnya ya, pondasinya rajin-rajin tadabur, rajin-rajin mentadabur ayat-ayat Allah, dan ingat wajib mendengarkan dari ulama atau dari ustadz tentang apa yang ingin kita sampaikan. Ketika kita sudah meyakini dan sudah tidak ada lagi keraguan, dalilnya jelas, pemahamannya jelas, baru kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustadz, Nah, syukran jazakumullahu juga, khairan. dan syukran juga atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban yang diberikan bisa bermanfaat bagi pendengar kita. Nah, mungkin kita sudah di penghujung acara kita sebelum kami tutup. Apabila ada kata kesimpulan atau penutup kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya rahimani wa rahimakumullah. Penting kita mengulang-ulang keimanan kita ya, memperbaharui keimanan kita agar semakin kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyebut-nyebut namanya, mengulang-ulang namanya, membaca-baca ayat-ayatnya agar iman kita semakin kuat. Bukankah setiap hari kita disuruh membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat kita? Itu tentang tauhid, tentang keimanan. Bukankah setelah zikir pun kita disunahkan untuk membaca kalimat tahlil ya, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu tentang keimanan. Bukankah sebelum tidur kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca doa-doa, dan itu semua meminta perlindungan kepada Allah, menyebut nama-nama Allah. Kemudian kalau kita baca doa-doa Nabi SAW yang datang dari Nabi-Nabi ketika tidur, itu semua tentang keimanan kepada Allah. Sehingga seharusnya seorang mukmin kalau dia amalkan sunnah-sunnah Nabi, kalau dia resapi hayati kejadian yang dia lakukan tiap harinya, tidak sadar, secara tidak sadar ternyata kita itu dibimbing oleh Allah untuk kuat iman kita, karena setiap hari selalu diulangi tentang keimanan kepada Allah ini ya. Dan kita pun mengadakan pelajaran, mengadakan daurah, menuntut ilmu, membaca kitab para ulama yang sumbernya sama dari Al-Quran, dari Sunnah, itu semuanya tentang keimanan. Maka semoga Allah menjaga keimanan kita, memperkuat keimanan kita, dan semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada kita semua, membalas keimanan kita ya, dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para partisipan daurah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita dengarkan ya daurah sesi kelima bersama materi Al-Ustadz Faisal Mista MPD Hafizallah Ta'ala. Semoga materi yang beliau sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.